Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pelajaran fikih yang diambil dari kitab Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah Mustawa Salis. Ad-Darsus Hadis, pelajaran yang ke-6. Al-Wudu', judulnya adalah wudu. Al-Kalimatul Jadidah, mufradat baru. Al-Marafiq, Al-Marafiq, siku, siku tangan. Ausakhun, kotoran. Mukaffirun, menghapus, menggugurkan. Isbaghun, menyempurnakan. Al-makarih, sesuatu yang dibenci. Al-khuta, langkah kaki. Syahwatun, syahwat. Ar-ribat, di dalam kurung al-mulazamatu ala ta'atillah, komitmen. Al-mulazamah ala ta'atillah, berkomitmen di atas ketaatan kepada Allah. At-tartib, berurutan. Al-muwalah, al-muwalatu, tidak ada jeda. A'adha yu'idu, meminta perlindungan. Taghsilun lil mayyit, artinya adalah memandikan mayit. Ghaibatu al-aqli, maksudnya adalah hilang akal. Nawaqidu al-wudu', pembatal wudu'. Al-mustalahun, istilah di dalam ilmu fikih. Al-farju al-dzakaru uzwun. Al-farju al-dzakaru ini adalah kemaluan. Uzwun, anggota badan. Hikmatun, hikmah. Pembahasan yang pertama, hukmu taharati bin nisbati lis-sholati. Hukum bersuci bin nisbati lis-sholah, dikaitkan dengan sholat. Jadi hukum bersuci binisbati lis-sholah ini maksudnya adalah dikaitkan dengan sholat. At-taharatu minan najasati wal hadasil asghari wal akbari syartun li sihhatis sholah. At-taharatu, bersuci, minan najasati, dari najis, wal hadasil asghar, dan hadas kecil, wal akbar, dan hadas besar, syartun li sihhatis sholat, syarat untuk sahnya sholat. Wad dalilu ala dzalika qaulullahi ta'ala, dan dalilnya ala dzalika, atas hal tersebut, qaulullahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholah, apabila kalian akan mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu, dan basuhlah biru'usikum, kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Nah, ini ada catatan kaki. Catatan kaki yang pertama al-marafiq, angka 1 ini. Al-marafiqu jam'u mirfaq. Marafiq ini adalah bentuk jamaknya dari mirfaq. Wa huwa multaqa azmil adudi bil-dhira', yaitu multaqa, bertemunya azmil adudi, tulang dari lengan atas, bil-dhira', dengan lengan bawah. Jadi siku adalah tempat bertemunya tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Catatan kaki yang kedua, al-ka'bain. Al-ka'bani maksudnya tasniyatu ka'bin. Nah, bentuk dua, maksudnya dua, ada dua mata kaki. Wa huwal azmu, yaitu al-azmu, tulang, al-barizu, yang menonjol, fi janibil qadami, di samping telapak kaki. Nah, silahkan dilihat gambarnya. Waslul yadain ilal marafiq, nah, membasuh tangan sampai ke siku. Mashur ra'si, mengusap kepala. Waslul wajhi, membasuh muka. Waslul rijlaini ilal ka'bain, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Nah, ini adalah
wudu. Kita lanjut halaman 49. Pembahasan yang kedua, ta'riful wudu'i. Pengertian wudu. Huwa yaitu ghuslul wajhi wal yadaini, membasuh wajah dan kedua tangan, wa mashur ra'si dan mengusap kepala, wa ghuslur rijlaini dan membasuh kedua kaki, bil ma'it tohuri dengan air yang suci, lagi mensucikan. Pembahasan yang ketiga, salisan hikmatul wudu, hikmah dari wudu. Awalan, yang pertama, nadhafatul a'dha illati yaksuru ta'arruduha li awsakhi. Nadhafatul a'dha, membersihkan anggota badan, allati yang yaksuru banyak, ta'arruduha bersinggungan. Bersinggungan itu maksudnya sering terkena, maksudnya lil awsakhi, kotoran-kotoran. Jadi yang pertama ini adalah hikmah dari wudu adalah membersihkan anggota badan yang sering terkena kotoran. Yaksuru, sering kali, banyak bersinggungan dengan kotoran, maksudnya sering terkena kotoran. Tsaniyan, yang kedua, al wudu'u yujaddidun nasyata. Wudu yujaddidun nasyata, bisa memperbarui nasyat, semangat. Jadi setelah wudu menjadikan seorang muslim menjadi lebih semangat. Wa yuqawwi 'alal ibadah, dan menguatkan ketika beribadah. Salisan, yang ketiga, al wudu'u mukaffirun lidzunubi. Wudu mukaffirun, bisa menghapus, menggugurkan lidzunub, dosa-dosa. Jadi wudu sebagai sarana menghapus atau menggugurkan dosa-dosa kita. Qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala ma yamhullahu bihil khataya, sesuatu yang Allah menghapus dengannya al khataya, kesalahan-kesalahan, khataya. Al-dzunub maksudnya adalah menghapus dosa. Jadi Rasul berkata kepada sahabat, qala alaihi salatu wassalam, Rasul bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang mana Allah menghapus dengannya dosa-dosa, wa yarfa'u bihid darajat, dan mengangkat dengannya ad-darajat, derajat. Jadi derajat akan diangkat dengannya. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasul melanjutkan, Rasul bersabda, isbaghul wudu', isbaghu, ini ada catatan kaki. Isbaghul wudu', itmamuhu, jadi menyempurnakan. Isbaghul wudu', sempurnakan wudu', alal makarih, dari segala sesuatu yang dibenci. Wa kasratul khuta, dan perbanyaklah langkah kaki, ilal masajid, ke masjid-masjid. Wa intidharus sholati ba'da sholah, dan menunggu sholat ba'da sholat, setelah sholat. Jadi maksudnya setelah sholat tahiyatul masjid, menunggu didirikannya sholat jamaah, menunggu sholat setelah sholat. Fadzalikumur ribat, maka hal tersebut adalah ar-ribat. Ribat ini sebagaimana di mufradat tadi adalah komitmen di atas ketaatan kepada Allah. Maka fadzalikumum, maka seperti itulah maksud dari komitmen di atas ketaatan kepada Allah. Rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Pembahasan yang keempat, furudul wudu', hal-hal yang wajib ketika berwudu. Qabla an yashra'al muslimu fi wudu'ihi,
Sebelum seorang muslim ayyashra'a, ini maksudnya juga mengerjakan, sebelum seorang muslim mengerjakan pada wudunya, yajibu alaihi ayyanwiya, wajib baginya ayyanwiya untuk berniat, li'annan niyata, karena sesungguhnya niat itu syartun li jami'il a'mal, syarat segala sesuatu, segala amal. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya adalah al-qalbu, di dalam hati. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Wajib sebelum wudu untuk berniat, karena niat adalah syarat segala amal ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal bin niat, tergantung dengan niatnya, tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah ulama hadis. Wa furuduhu sittah, dan furud maksudnya hu ini kembali ke wudu, wajib, hal-hal yang wajib di dalam wudu sittah, ada 6. Awalan, yang pertama ghuslul wajhi, membasuh muka. Tsaniyan ghuslul yadain ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang ketiga, tsalisan mashur ra'si, mengusap kepala. Yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang kelima, khamisan at-tartibu, tertib berurutan, baina a'dha'il wudu, jadi tertib di antara anggota-anggota wudu. Fala yuqaddimul muta'akhkhar ala sabiqihi, maka tidak boleh anggota yang akhir mendahului ala sabiqihi, anggota yang awal. Nah, jadi maksudnya harus tertib, harus berurutan dari anggota-anggota badan saat berwudu. Sadisan, yang keenam, al-muwalatu, al-muwalah maksudnya adalah tidak ada jeda baina ghusl a'dha'i, ketika membasuh anggota-anggota wudu, fala yatrukul wajhi, maka tidak boleh meninggalkan wajah yajifu, kering, qabla ayyaghsilal yadain, sebelum membasuh kedua tangan. Jadi tidak boleh membiarkan terlalu lama, jadi tidak boleh ada jeda terlalu lama sampai anggota tersebut kering, makanya harus tidak ada jeda. Wa hakata baqiyatu a'dha'il wudu, dan begitu juga anggota wudu, anggota badan, anggota wudu yang lainnya, sisa-sisa anggota wudunya. Yang kelima, khomisan, pembahasan yang kelima, nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Wahya mubatilatuhu allati tujibu i'adatuhu marratan ukhra. Wahya mubatilatuhu, yang membatalkannya, allati, yang tujibu, diwajibkan, i'adatuhu, mengulangi, marratan ukhra, mengulangi sekali lagi. Jadi karena batal maka harus diulangi wudunya. Awalan, yang pertama, khuruju syai'in min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari dua jalan, maksudnya adalah jalan ahadis sabilain ini adalah tempat keluar kotoran, baik kubul maupun dubur. Jadi keluarnya sesuatu dari kedua jalan. Yang kedua, tsaniyan ghaibatul aqli binaumin au ghairihi, hilangnya akal. Ghaibatul aqli ini maksudnya hilangnya akal, binaum, dengan tidurnya, au ghairihi, atau yang lainnya. Tsalisan, yang ketiga, wa yara ba'dul ahlil ilmi, dan sebagian sebagian ahli ilmu, yara, berpendapat, anna, bahwasanya, min nawaqidil wudu aidan, pembatal wudu juga mayali, sebagaimana yang di bawah ini.
Yang pertama, lamsul farji bil yadi kubulan kana au duburan, menyentuh kemaluan bil yad dengan tangan, kubulan baik kemaluan yang depan, kubulan kana maksudnya adalah baik kemaluan yang depan, au duburan atau kemaluan yang belakang. Yang kedua, wa ayyamussa unsa bisyahwat, menyentuh perempuan dengan disertai syahwat. Taghsilul mayyit, yang ketiga adalah memandikan mayit. Yang keempat, yang terakhir, al kharijul fahishu, sesuatu yang menjijikkan, al kharij yang keluar, min baqiyatil badan dari anggota badan, kaddam contohnya itu seperti adam, maksudnya contohnya darah. Nah, sekian penjelasan singkat dari bab ke-6 tentang wudhu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silahkan ditulis mufradatnya, kemudian artinya juga ditulis agar lebih paham. Silahkan diulang-ulang dalam mendengarkan video penjelasan singkat berikut ini.